Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 cara Allah bagi manusia agar manusia mengalami pertobatan dalam hidup. Kita buka firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian bunyi sabda Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah merupakan dasar renungan dasar untuk saya menyampaikan 4 cara Allah agar manusia mengalami pertobatan. Di mana-mana kita bertanya, kira-kira bagaimana caranya agar saya bisa mengalami pertobatan, atau bagaimana cara agar manusia pada umumnya bisa kita sampaikan untuk mengalami pertobatan. Karena itu, mari saya akan menyampaikan cara Allah yang pertama agar manusia mengalami pertobatan dalam hidup. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan cara Allah untuk menyadarkan manusia supaya mengenal Allah, supaya kembali kepada Tuhan. Buka firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan firman ini. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Berarti di sini adalah berbicara bahwa firman Tuhanlah yang membukakan akan pikiran manusia supaya bisa mengenal Allah. Pada ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang tak berpengalaman, Allah berbicara tentang sebuah kehidupan yang tidak mampu, kehidupan yang lama, yang tidak menyukakan hati Tuhan dan tidak mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup. Karena itu firman Tuhan bisa mengubah cara hidup itu, atau hidup yang tidak berpengalaman hanya datang daripada Allah sendiri. Karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian supaya memberikan waktu setiap saat untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan di setiap tempat atau waktu-waktu ibadah. Karena disitulah kita mendapatkan akan pengetahuan tentang Allah untuk kita berpengalaman tentang apa yang Tuhan kehendaki. Itu cara yang pertama. Cara Allah yang kedua bagi manusia untuk mengalami pertobatan yaitu melalui hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan merupakan utusan Tuhan, utusan Allah, supaya menyadarkan manusia agar kembali hidup menurut kehendak Allah. Kisah para Rasul pasal yang ke-26 ayat 18. Kisah para Rasul 26 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Berarti hamba Tuhan merupakan utusan-utusan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan agar manusia berbalik dari kegelapan kepada terang. Berarti hidup yang gelap, pikiran yang gelap itu, yaitu Tuhan mengutus para hamba-hambanya untuk membawa terang itu agar menerangi manusia supaya manusia itu mengenal Allah. Berarti cara yang kedua ini senantiasa kita temui, yaitu para pendeta, para vikaris, para penginjil diutus oleh Tuhan di berbagai tempat untuk menyampaikan firman Allah, supaya dasar pertama agar mereka dilepaskan daripada ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dan juga mereka diterangi oleh Injil agar kembali kepada Allah. Ini cara yang luar biasa. Karena itu janganlah meremehkan hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan atau yang melayani saudara di mana-mana, karena mereka itulah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menerangi saudara-saudara, membawa berita pengampunan dosa kepada mereka, kepada orang-orang yang belum mengalami perubahan hidup. Sebagaimana pertobatan artinya, atau bertobat artinya perubahan pikiran. Berarti terang itu yang dibawa hamba-hamba Tuhan juga merupakan suatu hal penting supaya kita mengalami pembaharuan untuk dikuduskan oleh Allah. Jadi orang yang melalui pertobatan, melalui pemberitaan hamba-hamba Tuhan, mereka itu akan mengalami
akan terang Tuhan dan juga hidup mereka dikuduskan oleh Allah. Itu hal yang kedua yang penting yang harus kita ketahui bersama dalam hidup ini. Karena itu tidak perlu kita bertanya-tanya bagaimana cara saya bisa mengalami pertobatan. Hanya kita senantiasa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Bagian yang ketiga itu cara yang ketiga, yaitu cara Allah bagi manusia untuk mengalami pertobatan, yaitu melalui pemeriksaan diri sendiri. Pemeriksaan diri sendiri. Kita lihat di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Ratapan pasal 3 ayat 40. Demikian bunyi sabda Allah sebagai cara ketiga agar manusia mengalami pertobatan dalam hidup. Ratapan pasal yang ketiga ayat 40, demikian bunyi sabda Allah. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Allah. Ini adalah seruan, ajakan supaya kita menyelidiki dan memeriksa diri. Setiap orang harus memeriksa diri di hadapan Allah supaya mengalami pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan sebuah paksaan, tapi sebuah spontanitas, spontan oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyadarkan manusia supaya kembali kepada Allah. Jadi memeriksa diri sendiri atau menyelidiki dan memeriksa hidup dan berpaling kepada Allah. Itu cara yang ketiga, melalui pemeriksaan diri sendiri. Memeriksa diri supaya berbalik kepada Allah. Jadi ini hal yang ketiga yang harus kita terapkan dan pergunakan dalam hidup supaya kita bisa berkenan melalui sebuah pertobatan dalam hidup. Bagian yang terakhir, bagaimana cara Allah untuk menuntun kita kepada pertobatan, yaitu melalui siksaan yang berat. Jadi siksaan itu merupakan cara Allah. Mazmur pasal 78 ayat 34. Mazmur 78 ayat 34, demikian bunyi firman Allah. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 34. Saya akan bacakan firman ini sebagai dasar di dalam bagian keempat ini. Demikian bunyi sabda Allah. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Ini cara yang keempat. Berarti setiap tantangan dalam hidup, siksaan-siksaan yang kita tidak sukai dalam hidup yang terjadi, itu merupakan cara Allah juga untuk menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah. Itu saya namakan sebuah cara yang paling akurat bagi manusia yang mungkin mereka tidak mengindahkan cara pertama itu firman Tuhan, cara kedua mulai hamba-hamba Tuhan, dan cara ketiga pemeriksaan diri. Maka cara keempat ini adalah cara yang paling akurat, paling tepat supaya manusia yang tidak ingin untuk berbalik boleh merasakan melalui pukulan tantangan-tantangan itu. Maka mereka mencari Allah dan menginginkan Allah. Orang yang menginginkan Allah adalah mereka yang telah mengalami tantangan dalam hidup, siksaan. Seperti bangsa kita, seluruh dunia sedang mengalami sebuah tantangan, yaitu virus corona. Itu merupakan cara Allah juga supaya bisa menginginkan Allah dan mempergunakan hidup ini untuk senantiasa menyenangkan Allah. Ini adalah merupakan cara yang keempat. Saya percaya kita semua yang senantiasa hidup dalam Tuhan sudah mengalami pengalaman-pengalaman ini. Karena itu kiranya firman ini atau empat cara ini boleh menguatkan kita, boleh menyadarkan kita untuk melakukan evaluasi diri agar kita hidup lebih berkenan lagi kepada Allah melalui pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran ke arah yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia senantiasa menolong kita dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalam perkenanan Allah setiap saat. Kiranya Allah sumber kasih karunia menolong kita sekalian. Amin.